Shalom, selamat sore semua. Yang di rumah, kami sedang di Eindhoven di Belanda. Kalau nggak tahu di mana, cari di peta. Pak Gembala bersama istri dan semua tim pelayanan di gereja Hermon di Eindhoven. Terima kasih karena saya dapat kesempatan untuk berbagi. Puji Tuhan, banyak wajah-wajah baru. Yang paling indah, saya ketemu anak saya sudah 10 tahun lebih gak ketemu. Supi tadi itu. Saya ketemu waktu dia masih kuliah di Kuala Lumpur dulu. Baik, kita mau belajar. Markus 2. Apa yang saudara mainkan tadi itu sungguh luar biasa. Markus 2 mulai ayat 1, kita akan baca sampai selesai nanti. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Hanya ada satu tempat. Itu bisa berupa bangunan bagus, bangunan jelek, nggak peduli. Pokoknya satu tempat. Dan tempat itu dibutuhkan oleh semua orang di dunia. Dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. Tempat itu namanya apa? Surga. Jangan jauh-jauh. Rumah. Rumah. Home. Saudara, dalam banyak bahasa di dunia dibedakan antara a home dan a house. Sayang dalam bahasa Indonesia nggak dibagi, rumah ya rumah, padahal beda. Orang Belanda bilang huis and huis. Orang Jerman bilang Heim and Haus. Orang Tionghoa bilang Fangzi dengan Jia. Orang Jawa bilang griyo, lan panggenan, itu beda. Saya nggak tahu yang orang Ambon, orang Sunda, orang Batak. A home itu nggak bisa dibangun dengan uang. A house bisa dibangun dengan uang. Renungkan, iya atau tidak? Loh, betul? Betul. Orang kaya punya uang banyak, bisa bangun rumah yang mewah. Tapi rumah yang mewah belum tentu belum tentu tas. A home hanya bisa dibangun oleh dua orang yang berstatus papa mama. Tidak boleh asal dua orang. Dan harus laki perempuan, catat itu. Ngerti maksudnya? Ya. A home itu bukan materialnya dari apa, besarnya seberapa, bukan. Betul tidak? Sebab a home itu suasana. Nah, saya tanya kepada saudara. Akhir-akhir ini kalau kita melihat fakta, arsitektur makin hebat, betul? Bahan-bahan material rumah, mebel, keren-keren. Tapi pertanyaan, berapa persen kira-kira yang disebut a houses, itu adalah a home? Persentasenya kecil atau besar? Ayo jawab, kecil atau besar? Terus saya tanya, presentasinya antara a house yang banyak, apakah semuanya itu a home? Berapa persen kecil atau besar untuk a house jadi a home? Ngerti pertanyaan saya? Kecil. Kenapa? Karena setan berhasil merusak a home. Hanya ada a house di dunia. Betul atau tidak? Besok kita masuk tanggal 1 Desember. Natal. Harusnya orang pulang ke rumah. Sebetulnya di Eropa tradisi itu masih ada. Natal itu orang pulang ke rumah, betul atau tidak? Kumpul keluarga. Tahun 81 pertama kali saya ke Jerman, ke Eropa ya. Dari Inggris kami ke Jerman, terus dari Jerman keliling beberapa negara. Saya kaget.
Saya nggak tahu, mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi. Saya nggak tahu di Belanda. Ternyata buat Jerman justru satu-satunya tangga yang banyak orang bunuh diri justru tanggal 25 Desember. Saya kaget untuk diberitahu. Kenapa? Karena banyak orang kesepian, nggak bisa berkata, aku mau pulang. Karena nggak ada keluarga. Bisa bayangkan? Satu-satunya hal yang membuat orang itu menderita bukan karena nggak bisa makan. Tolong catat. Satu-satunya hal yang membuat orang itu stres, putus asa, ingin mati, bukan karena nggak punya uang. Tolong catat. Maka itu Pak Gembala waktu ada visi tadi sebelum kita mulai dengan firman, kita ingin Hermon ini bisa membawa orang datang khususnya dari Indonesia, nggak peduli agama apa. Nah, satu-satunya hal yang membuat orang itu menderita bukan karena nggak bisa makan, bukan karena nggak punya uang, bukan. Tapi orang itu nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Betul nggak? Kalau orang itu nggak bisa berkata, aku mau pulang, mereka itu orang-orang paling menderita di dunia. Coba iya atau tidak? Ini yang luar biasa. Tadi sebelum mulai, tiba-tiba anak saya beritahu sesuatu. Pak, lihat ini Pak. Saya bilang, ini Pak, ini mau khotbah. Sebentar aja. Akhirnya saya lihat, ternyata dia kirim berita dari Kanada. Ada seekor anjing liar, nggak tahu siapa yang punya, bukan liar ya, anjing yang nggak tahu pemiliknya. Di minus 3 derajat Celcius ditemukan orang yang lewat. Anjing ini sedang apa ya? Tinggal menggigil. Bukan, sedang dekap 5 anak kucing. Terus saya tanya dia, kenapa kamu kirim ini ke Papa? Nah, anak-anak saya tahu, ya Papa kan suka hal-hal begini, bukan? Saudara, bayangkan anjing bisa melihara meluk 5 anak kucing. Kalau nanti perlu saya kirim fotonya. Mengharukan sekali. Nah, yang menemukan bingung, ini dapat dari mana anjing ini, anak kucing 5 ini, mana induknya? Kok bisa? Bisa bayangkan ya? Saudara, dan anjing ini jantan lagi, kan bisa netei. Maaf. Waktu dia kirim itu, terus saya lihat permainan tadi Markus 2. Ini sungguh luar biasa. Jadi saya ulangi, manusia ini jauh lebih perlu a home daripada barang-barang mewah. Setuju saya berkata ini? Maka itu Natal ini jadilah rumah buat banyak orang yang gak bisa berkata, aku mau pulang. Kok gak ada yang ngapain? Cari orang-orang itu di sekitar kita. Saudara, kata itu menyembuhkan orang sakit. Betul atau salah? Kalimat aku mau pulang itu membuat orang menemukan harapan dalam hidup. Aku mau pulang itu membuat orang jadi semangat untuk hidup. Betul? Sejak tahun 2011 dengan tim saudara anak-anak saya yang ada di daerah Bay Area San Francisco, saya membentuk pelayanan homeless ministry. Orang-orang yang ada di Hippie Hills di San Francisco, dan pelayanan itu ada sampai hari ini. Kaget mereka yang saya ajak. Nah, saudara, bertahun-tahun karena saya mengawali, jadi saya harus ikut. Istri saya juga ikut. Beberapa anak saya dari Australia saya ajak, dari Indonesia saya ajak. Kaget. Orang-orang disebut homeless, kalau bahasa Indonesia itu tunawisma, itu ternyata bukan orang miskin dan bukan orang bodoh.
Kami pernah menemukan pemusik hebat, pemain orkestra yang terkenal ada di situ. Dia berkebangsaan, dia darah Israel. Saya tanya, kenapa kamu di sini? Ada manajer, ada direktur, ada dokter. Jawaban mereka semua, karena mereka terusir dari rumah dengan banyak kasus. Saya tanya, kenapa kamu gak pulang? Nah, kata ini, aku ditolak, aku memang salah. Maka itu kalau gereja Hermon punya visi yang luar biasa, menjadi rumah buat siapa saja, maka itulah yang Tuhan inginkan atas kita. Amin. Mari kita baca ayat yang pertama, Markus 2. Ada yang ganjal, ya, ada yang ganjal. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saya lupa tahun 70 berapa Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Dan waktu saya baca, saya seperti terantuk-batuk, tersandung di kalimat Yesus ada di rumah. Nah, saya pikir ini salah terjemahan. Coba renungkan. Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah? Sampai pegang, bisa pakai bahasa Belandanya juga atau bahasa Inggris ayat ini. Ayo, bedanya apa? Yesus ada di rumah dan ia ada di sebuah rumah. Bedanya apa? Nah, that head will taste was. Kalau di sebuah rumah bisa di rumah orang lain. Nah, kalau di sebuah rumah bisa di rumah orang lain. Luar biasa, si cantik ngomongnya betul sekali. Tambah cantik. Kalau ia di rumah, nah, he was in the house, at home, yang bahasa Inggris King James. Nah, masalahnya, pernah nggak kita dapat ayat Tuhan Yesus beli rumah, sewa rumah, pinjam rumah, kontrak rumah? Lah ya, jawab. Enggak. Lah ini di rumah siapa? Kalau dia di rumah orang, pasti kalimatnya Yesus ada di sebuah rumah. Jadi semua terjemahan menyatakan dia ada di rumah, berarti rumahnya sendiri. Untuk mengerti ayat ini, saudara nggak perlu sekolah teologi kelamaan. Serius, gampang. Maka itu ketika banyak orang percaya bahwa bait suci akan dibangun lagi di Yerusalem, saya tetap ngotot tidak. Alasannya dua. Israel mampu, orang Yahudi mampu nggak bangun bait suci lagi? Terus saya tanya, mampu tidak? Mampu, mereka pintar, mereka kaya, mereka kuat. Tapi ini yang saya percaya. Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 24, tidak akan ada batu lagi yang tersusun di atas batu yang lain. Amen. Loh, betul tidak? Jadi gak mungkin akan dibangun walaupun mereka mampu. Yang kedua, kalau sampai bait suci dibangun, berarti kita harus berhaji ke Yerusalem dong. Karena itu jadi rumah Tuhan di sana. Belum ngerti tidak? Tidak. Karena perjanjian baru berkata, tidak tahukah kamu? Terus belum. Bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, bait sucinya Tuhan. Jadi walaupun orang Yahudi sangat mampu bangun kembali bait sucinya, tetap yang Maha Kudus tidak izinkan. Karena satu, Tuhan Yesus sudah berfirman. Yang kedua, dia nggak butuh rumah buatan tangan manusia. Baca nanti Yesaya 66. Rumah macam apa yang kamu mau bangun untuk aku? Kalau bumi ini tumpuan kakiku,
langit itu tatap. Betul tidak? Dia sudah punya rumah. Siapa rumahnya? Belum salah. Kita. Siapa rumahnya? Kita. Jadi kalau Yesus ada di rumah, berarti Yesus ada di mana? Di hidup kita. Amin. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus ada di rumahnya? Ayat 2. Baca. 1, 2, 3. Maka datanglah orang berkerumun. Bahasa Belandanya berkerumun apa? Orang berkerumun. Apa bahasa Belandanya berkerumun? Apa? Zoveel mensen. Belum tentu. Ayatnya pasti bukan benar. Oh ya, zoveel mensen. Tapi bukan itu. Lihat kalimat berikut sampai nggak ada tempat, ya, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Saudara dengar. Menurut Markus 2 ini, hidup murid-murid Tuhan Yesus nggak boleh sepi. Enggak. Amin. Kenapa nggak boleh sepi? Oh, ayo dong. Kalau Tuhan Yesus ada di rumah ya orang-orang datang. Nah, begitu. Maka itu kalau sampai ada orang ngaku murid Yesus gak punya teman, salah itu. Salah. Orang berkerumun, zoveel mensen. Gara-gara ayat ini, saya berkata di Indonesia, di sini enggak beda. Lihat, di Indonesia itu rumah pendeta-pendeta kaya pasti ada satpam di depan pintu rumahnya. Betul? Nah, saya berkata salah besar. Rumah pendeta kok pakai satpam? Kalau ada satpamnya berarti sepi atau rame? Sepi. Udah masuk di sortir. Kalau datang pakai Mercedes, pintu buka sendiri. Kalau datang pakai becak, cari siapa kamu? Maaf. Belum betul tidak? Maka itu menurut Markus 2, rumah pendeta nggak boleh ada satpamnya, nggak boleh ada security-nya. Dosanya 4 kali lipat. Serius. Dosa pertama, hamba itu menghina malaikat. Siapa lebih sakti? Malaikat atau satpam? Cepat. Ya sudah. Dosa kedua, berarti yang masuk ke rumah pendeta itu enggak sembarang orang. Jahat sekali. Dosa ketiga, berarti dia bukan hamba Tuhan, tapi selebritis. Maka itu rumahnya dijaga. Betul? Dosa keempat, berarti di rumahnya banyak barang-barang berharga, takut ada maling masuk. Padahal Tuhan Yesus berkata, hai orang kaya, jual semua hartamu bagi ke orang. Masa lupa? Ayo, hai orang kaya, jual hartamu bagi ke orang miskin. Ayo, siapa yang kesepian? Ayo, siapa yang kesepian? Berarti tidak ada Yesus hidup, saudara. Termasuk secara fakta. Lewat ayat ini saya ngetes rumah pendeta dan rumah orang Kristen. Harusnya rumah orang Kristen, rumah pendeta ramai atau sepi? Amin. Mas Saudara? Ramai sekali, Pak. Ya di sini betul. Kalau Pak Dio saya nggak ragu lagi. Saya tanya yang lain. Ini serius. Apalagi kalau sampai saya pernah loh diundang orang, terus ada tulisan kecil di bawah, tidak boleh bawa anak. Ini ada nggak orang yang begitu? Maaf loh, saya nggak datang. Saya suka anak, dia ada bantuan. Maaf ya. Jadi di mana ada Yesus, hidup ini harus ramai. Semua orang boleh datang tanpa rasa takut dan segan. Amin. Amin. Gereja yang benar ada di Markus 2 ini. Nah, gereja yang benar visinya bukan fasilitas. Betul tidak?
Nah, ada cukup banyak gereja yang selalu pendetanya ngomong fasilitas. Nah, kalau gereja pendetanya adalah fasilitas jadi visinya, maka jemaat jadi ATM untuk renovasi terus-terusan. Lu betul tidak? Minggu ini renovasi WC yang itu, nanti minggu depan renovasi apa lagi, terus sepanjang tahun gak habis. Ganti karpet, ganti kursi, ada aja karena fasilitas. Alat musik sudah bagus-bagus diganti lagi, keluar yang jenis baru, ganti lagi sound systemnya. Tetapi heran kok banyak jemaat goblok kok mau dibohongin pendeta kayak begitu, dimintai duitnya terus. Betul tidak? Maaf saya ngomong. Jadi gereja yang benar orientasinya, visinya adalah orang, bukan fasilitas. Saya nggak ngitung sudah berapa kali ke gereja Helmond di Eindhoven. Masuk, ada baru lagi. Tadi pas saya masuk dari belakang, loh bukan di sini, bukan. Oh ini dipakai gereja apa? Kong apa? Ghana. Loh ini ruangan apa lagi? Ini apa lagi? Loh dulu kan nggak di sini. Ada mimbar tau dulu. Itu gedung yang mana lagi saya nggak tahu. Oh jadi ada berapa hall ini? Luar biasa. Supaya orang datang. Amin, supaya orang datang. Dan inilah satu-satunya gereja yang saya pernah tahu ada di Holland. Tiap kali masuk pasti bawa makanan. Lu serius, betul tidak? Kenapa tuh tahu? Lu serius, lu betul tidak ini? Ini luar biasa. Apa? Betul sekali. Di sini sudah kenyang. Pas masuk, jadi apa? Dapurnya 4. Oh, dapurnya 4 kayaknya. Oh, berarti ada dapur masakan Jawa, dapur masakan Belanda. Bethlehem, tempat Yesus lahir. Tahu artinya? Rumah roti. Beth, bahasa Arabnya bait, rumah. Lehem itu roti. Jadi artinya di mana ada Tuhan Yesus harus ada makanan. Amin. Lu makanya itu sebabnya suara bunter-bunter begini. Halo, jangan tersinggung saya ngomong jangan tersinggung. Lanjut buku Bala, terjemahkan dong Oh sudah. Jadi di mana ada Yesus itu rumah, house, a home. Dan kalau a home pasti orang datang. Sophia Mansion, begitu banyak orang datang. Amin saudara. Amin. Ini hidup kita. Sampai gak ada tempat. Mereka kok hilang. Ayat mana? Ayat 2. Iya. Mereka sementara Yesus ngapain? Memberitakan firman kepada mereka. Nah ini bedanya. Awas ya. Apa lawan katanya memberitakan firman? Rodelen. Gosip-gosip susah. Awas. Betul? Ayo ngaku. Kita ini lebih banyak gosip atau gospel? Ayo cepat jawab. Ayo. Aduh saudara, saya ini kalau keliling ke banyak negara, ke gereja Indonesia malu. Ternyata di mana ada orang Indonesia dicap satu, mulutnya bocor. Betul? Bilang mulut bocor, mulut ember. Sudah enggak enak betul ini. Betul?
Jadi mulai hari ini harus memberitakan firman, bukan gosip. Firman itu kebenaran. Mana Subi? Oh ya udah. Ada minum nih. Tuh. Enggak ke belakang. Enggak, itu betul. Saudara perhatikan. Di mana ada Yesus itu pasti rumah sahur. Amen. Dan di situ ada firman, bukan gosip. Maka itu jangan pernah mengucapkan kalimat dari siapapun kalau ada bumbu katanya, awas. Betul, katanya itu katanya. Itu yang merusak firman. Jadi kalau tiap hari yang keluar ini adalah firman. Tadi dalam perjalanan saya dengan dua anak saya, terus salah satu ngomongin tentang apa, saya marah. Stop saja. Kita nggak boleh menghakimi orang. Walaupun itu benar, dengar ya. Walaupun itu benar, tetap bukan hak kita untuk ngomong. Amin. Supaya kebenaran yang keluar dari hidup kita. Amin. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bicara 4 ada banyak arti. Siapa 4 itu? Injil. Kan 4 bukan? Siapa 4 itu? 4 penjuru dunia. Timur, barat, utara, selatan. Bicara 4 itu adalah kehidupan manusia. Kita kan ada di 4 dinding. Jadi 4 ini nggak harus 4 orang, tidak harus, tapi sebuah kehidupan yang kompak, utuh, dunia yang utuh. Coba kalau matangin cuma 3, lucu nggak? Selatannya nggak ada atau timurnya nggak ada, terus gimana? Nggak lengkap. Jadi kemanapun kita pergi sebagai rumahnya Yesus, maka di situ harus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada semua. Amen. Dan orang merasa at home. Amin. Karena ada raja damai di situ. Nah, 4 orang ini, dan ini visinya, ini orientasinya, bukan fasilitas tapi orang. Amin. Banyak nggak orang lumpuh di sekitar kita? Banyak. Nggak harus lumpuh secara fisik, macam-macam. Lumpuh itu artinya dia nggak bisa apa-apa, dia nggak berdaya, dia orang sakit ini macam-macam. Di sekitar kita banyak. Nah, sebagai gereja yang 4 Injil ini, maka itu di Belanda ada gereja volle evangelie. Artinya di Indonesia jadi gereja Injil sepenuh. Harusnya utuh, lengkap. Yang artinya panggilan pekerjaan kita nggak cuma latihan nyanyi, latihan musik, latihan rebana, nggak cuma doa jemaat, nggak cuma cetak warta, maaf. Tapi harus lihat orang lumpuh di sekitar kita. Amin. Dan harus kita bawa kepada Yesus. Yesus. Tapi ada masalah, ada halangan cukup banyak. Tadi Ibu Gembala menerangkan bagus. Kalau mereka bongkar atap, harus bertanggung jawab untuk menutup lagi dong. Kalau nggak kan kurang ajar. Nah, terus yang penting harus punya strategi. Apa yang kita lihat strategi dari 4 orang ini? Coba bayangkan kalau mereka betul, hatinya betul, pokoknya orang ini kita harus bawa kepada Yesus, betul. Tapi nggak punya strategi. Mereka nggak tahu Yesus ada di sebelah mana dari rumah itu. Dan Markus menulis
Orang lumpuh itu bisa diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, cuma nggak tahu di ruangan mana. Bayangkan kalau mereka nggak pakai strategi, bisa buka atap dapur, atap kamar mandi, atap kamar, atap kan buka semua tuh atapnya di mana. Ngerti nggak maksud saya ini, saudara? Jadi mereka belajar dena rumah itu sehingga tepat Yesusnya ada di mana. Maka itu kalau kita berkata aktif melayani, tapi nggak tahu yang mau dikerjakan apa, itu merusak. Betul tidak? Nggak sehati. Coba renungkan. Bisa nggak salah satu dari 4 orang ini berkata, aduh, masuk 1 orang aja mungkin nggak? Tadi lu sampai di depan pintu pun gak ada tempat padat. Masuk 1 orang saja mungkin gak untuk ketemu Yesus? Cepatan jawab. Nggak bisa. Apalagi mereka harus masuk barengan berlima. Ada si lumpuh lupa. Belum makan. Dengar ya saudara, masuk 1 orang aja repot, ini 5. Maka itu saya mikir gini, bisa nggak salah satu berkata, ngapain sih repot-repot? Kan nggak enak juga sama sudah di dalam. Masuk kita dusel-dusel, bahasa Jawa bilang. Masuk kita harus ini. Sudah lain kali aja. Toh Yesus masih ada. Bisa salah satu berkata seperti itu? Bisa. Nah, tadi Pak Gembala sudah bilang, 4 orang ini sepakat. Tadi dari semua kesaksian, apa yang saudara pelajari? Kerjasama. Itu betul. Dalam gereja harus ada tim yang kompak, katakan amin. Amin. Nggak boleh punya visi beda-beda. Saya mengikuti akhir Oktober yang lalu, waktu Presiden Jokowi dipilih yang kedua, lalu bentuk mencari menteri-menteri, ingat ya? Terus ada kalimat yang penting, dan itu jadi viral sampai hari ini. Presiden Jokowi memastikan kepada para menterinya, ingat, ini visi presiden, bukan visi kementerian. Itu diucapkan berkali-kali. Di gereja harus melakukan visi yang diberikan kepada gembala, katakan amin. Amin. Dukung sepenuhnya. Walaupun masing-masing kita orang pintar, orang hebat, kok gak ada yang ngamen? Amin. Itu akuilah hebat dan pintar. Tapi tetap yang kita kerjakan adalah visi pemimpinan dari Tuhan. Amin. Ini 4 orang itu hebat sekali. Akhirnya mereka masuk. Saudara, mujizat terjadi. Lihat ayat 12. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat 12. Nanti lihat bahasa Belandanya juga. Dan orang lumpuh itu pun ngapain? Membangun dan segera mengangkat tempat tidurnya. Tadi tempat tidur itu yang ngangkat dia. Sekarang dia angkat tempat tidur karena kakinya sudah kuat. Lanjut. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang banyak itu. Nah, ini dia. Sehingga semua orang takjub. Di mana ada gereja, dengar ya, di mana ada gereja yang benar, bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi kehidupan gereja yang benar, pasti ada Yesus, ada firman, jangan lupa. Pasti, catat, pasti, dan selalu membuat orang-orang di sekitar gereja itu takjub dan heran. Amin. Harus. Kalau gereja kehadirannya tidak bisa membuat orang-orang di sekitarnya takjub dan heran, berarti
berarti di gereja itu tidak ada hal-hal yang baru. Loh ya atau tidak? Ya. Hal-hal yang sudah umum, biasa saja. Maka itu orang mulai aja enggak. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, ada firman, ada kekompakan, orang-orang itu takjub. Katakan amin. Amin. Terus ngomong apa ini? Ngomong apa? Yang begini. Yang begini. Ayo teruskan. Yang begini Belum pernah kita lihat. Jadi kalau kita buat hal yang sama terus dari tahun ke tahun, orang ngomong itu enggak? biasa. Enggak. Coba bahasa Belandanya apa ya? Kalimat terakhir ini. Yang begini belum pernah kita lihat. Mana bahasa Belandanya? So it's even been see. Amin. Enggak pernah dilihat, baru kali itu. Jadi saya percaya tadi waktu Pak Gembala bersama Ibu Gembala bicara tentang bagaimana tahun 2020 saudara akan jadi gereja yang jadi jawaban buat semua orang, bukan cuma yang Kristen. Yes. Maka saya percaya permainan hari ini lewat Markus 2 tidak kebetulan, Tuhan yang mengatur. Amin. Ayo kita jadi berkat, Amin. biar lebih banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. 4:1. Ini yang dunia tunggu, ini yang dunia cari. Hal-hal yang baru, bukan hal-hal yang membosankan. Setuju saya ngomong ini? Amin. Bukan hal yang membosankan, hal yang baru. Amin. Nah, hal-hal yang baru hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak ada kuasa lain dalam hidup ini selain Roh Kudus yang selalu menginovasi. Betul nggak? Masih ingat Ratapan 3 ayat 23? Kalau nggak ingat bisa dibuka bro. Ratapan 3 ayat 23. Kelah leader. Ratapan 3 ayat 23. Apa yang Tuhan buat? Baca sama-sama. Ratapan 3 ayat 23. Belum? Suci. Ya. Ya. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi, besar setiap. Karena di dunia ini tidak ada siapapun juga, pabrik sehebat apapun juga, yang tiap pagi punya produk baru. Nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Tapi Papa di surga tiap pagi selalu baru. Jadi kalau dia buat apa saja selalu baru tiap pagi, maka orang berkata enggak, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. 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 Karena selalu baru tiap pagi. Apa kata lain selalu baru? Inovatif. Betul. Ada Surprise. kata lain lagi yang sering kita ucapkan. Kejutan. Ayo. Susah. Phrasing. Susah. Surprise. Lo betul nggak? Phrasing. Itu harusnya yang kita buat dalam hidup ini karena Tuhan buat itu. Ngerti maksud ini sekarang? Nah, lalu kalau Papa buat hidup kita selalu baru tiap pagi, berarti hidup ini membosankan atau tidak? Tidak. Sungguh? Sungguh? Sungguh. Ini maksud saya. Pernah nggak ada orang bangun pagi bosan? Kok Senin lagi? Nanti nggak pertanyaan saya. Aduh ya mau kuliah. Maunya Sabtu terus enak aja. Setuju. Jadi kalau Papa menyediakan selalu baru tiap pagi,
maka hidup ini tidak membosankan. Amin. Kalau tiap pagi selalu baru, itu artinya begini. Walaupun ini nggak mungkin buat manusia siapapun juga, anaknya presiden pun, anaknya Kuning William Alexander pun nggak mungkin. Arti ratapan 3 ayat 23 itu artinya tiap pagi kita bangun pasti ada bungkusan kado di depan kamar kita. Amin. Jangan amin, yang ngasih siapa? Amin. Loh, tapi itu saya dahului tadi. Walaupun anaknya Kuning William Alexander pun gak mungkin tiap pagi kasih kado anak. Amin. Ya gimana ini? Berarti harapannya kado semua kalau pagi. Tapi itu ilustrasinya, ngerti nggak? Jadi kalau tiap pagi di depan pintu kamar tidur kita ada kado, jadi hidup ini bagaimana? Bergairah, nggak bosan. Pengen bangun pagi terus. Nah, itu yang saya tunggu, pengen bangun pagi terus. Berarti yang malas bangun pagi. Ya sudah itu aja lah. Serius saudara. Tiap pagi bangun selalu ada hal baru yang Papa sediakan buat kita. Bayangkan. Kira-kira kalau orang kumpul kita, dan bagi mereka kita ini tiap hari pasti ada hal yang baru, berarti kita dinantikan mereka atau tidak? Iya. Betul? Itu tes ya, tes dan cek. Kalau sehari aja sudah nggak masuk kantor, apa reaksi teman-teman sudah? Bingung. Betul? Kalau dicari mana dia ya? Aduh nggak ada dia, ini sepi kantor ini. Nah, berarti ada hal baru. Tapi kalau sore nggak masuk sehari, jangan benar syukur. Berarti ada yang beres itu hidup. Maka itu tiap pagi selalu baru, ini luar biasa. Di mana ada Tuhan Yesus, di rumahnya pasti ada firman. Di mana ada firman, pasti hal selalu baru itu ada. Amin. 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 Ayo kita buat itu atas hidup kita. Amin. Supaya orang-orang di sekitar kita berkata lewat ayat 12 Markus 2 tadi, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Selalu baru dalam semua pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, selalu baru. Selalu baru. Amin. Itu menyenangkan sekali. Sekarang hampir 3 tahun ini, gara-gara anak-anak saya yang pintar-pintar itu manfaatkan sosial media, memanfaatkan IT. Nah, mereka ngajari saya untuk saya kalau khotbah selalu live streaming di mana saja, mau jam berapa saja. Ini di Indonesia sana. Nah, 2 hari aja saya nggak ngajar, pasti mereka tanya, kok nggak live streaming lagi? Saya bilang, aja, kamu khotbah tiap hari. Tapi bukan itu yang saya mau katakan. Awal-awal saya pakai sosial media ini, beberapa teman saya pendeta itu kaget. Saya pikir, ngapain kamu kaget? Ngapain kamu kok rasa aneh? Tinggal ngomong aja terus ngidupin HP selesai pakai wifi atau apa? Bukan itu kode orang Malaysia kode. Loh, kode itu nggak takut tiap hari khotbah. Loh, takut apa? Saya nggak ngerti betul nggak? Ternyata begini maksud mereka. Nah, ini saya bersyukur pada Roh Kudus. Bahan khotbahnya itu loh kode. Ada yang terulang di orang dengar. Oh itu. Saudara, maaf, saya sebagai pendeta, contoh hari ini, karena Pak Dios nggak kasih tema.
Ya saya diam saja, mau apa terserah Roh Kudus. Jadi bahan saya khotbahkan sekarang itu gara-gara permainan tadi. Ngerti nggak maksudnya? Maka itu saya khotbah di mana saja, sudah nggak ada catatan di hidup saya. Bahkan Alkitab pun saya sudah nggak bawa, karena firman itu sudah hidup di hidup saya. Amin. Jadi begitu Tuhan perlu saya ngomong apa saja, Roh Kudus tinggal beritahu, kamu sampaikan ini, ayat ini, yaudah. Maka itu tiap hari kalau saya ngajar pasti ada yang baru. Tadi kan anak saya satu namanya Fitri, itu yang buat apa itu newsnya. Saya hari ini khotbah di mana, besok khotbah di mana. Nah tadi kalau saya kan jam 4. Nah saya tulis di situ untuk VIP jam 10 malam. Sampai 10:04 kita belum mulai. Ditanya kok belum mulai. Maklum, makan dulu. Sering selalu baru tiap hari pagi. Maka itu hidup nggak akan membosankan. Amin. Ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Hebat Bapa kita di surga. Dan itu menyenangkan sekali. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Udah? Ini yang Bapa sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Tetapi seperti ada tertulis. Jadi ini firman. 1, apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga. 3, tidak pernah timbul dalam hati nah, manusia. stop, pelan-pelan. Apa bedanya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dengan tidak pernah? Bedanya apa? Kalau belum pernah bagaimana? Kalau tidak pernah bagaimana? Ayo, kalau apa? Kalau belum pernah bagaimana? Kalau tidak pernah bagaimana? Ayo cepat. Kalau belum pernah, udah pernah tahu, tapi orang lain yang mengalami. Kalau tidak pernah, belum Iya, pernah tahu. pintar sekali. Sekolah di mana? Sesar. Sesar. Wih, Iya. jadi Sesar dari Roma. Benar ya? Kalau belum pernah, sudah ada di sono, di situ kita belum tahu. Kitanya yang belum tahu. Itu kalau belum pernah dilihat oleh mata. Tapi firman ini berkata tidak pernah. Berarti Belum ada. enggak ada, belum ada. Terus kalimat berikut, semua itu apa? Bukan. Tahu saya. Semua itu yang belum, yang tidak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah timbul di hati manusia, yang disediakan Tuhan untuk kita yang mengasihi Dia. Kalau mereka ya kita nggak dapat dong. Kita. Nah, 3 hal ini tidak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati manusia. Itu namanya phrasing. Method surprise. Tapi kalau wajah saudara kok nggak surprise? Belum nyampe badan. Oh belum nyampe. Don't tell me betul. Atau tell me telat mikir. Lu amin gak ini? Amin. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Bapa di surga yang mengasihi Dia, perlu coba bahasa Belandanya. Yang Bapa selalu sediakan adalah 3 hal, 3 kriteria. Berarti surprise. Jadi harusnya kalau gitu wajah kita bagaimana? Nice. Telat. Gak dari tadi. Maaf. Man, that is gehandsels. In the broken stage betul. Niemand heeft ooit sweet. Perhatikan tegas sekali. Maka itu menjadi gereja, menjadi murid Yesus, menjadi orang percaya harusnya
membuat orang lain di sekitar kita ikut keberkatan. Katakan amin. Amin. Ada sukacita yang luar biasa. Amin. 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 Ayo pulang. Makan dulu. Nah, kalau hidup seperti ini, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, loh, Amin. pasti karena hal baru, bukan karena agama, bukan karena agama Kristen, bukan karena gereja, tidak, karena ada sesuatu yang baru. Itu indahnya hidup sebagai murid. Karena waktu besok saya tunggu jam 10 gak datang, awas. Ini tadi sudah disuting, saya jadi apa? Awas ya. Yang dari Belgia juga harus datang. Yang Mekah harus datang. Oke? Senang jadi anak Tuhan? Amin. Senang Yesus tinggal di rumahnya? Amin. Betul? Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sini. Pak Gembala? Udah. Apa kejutan? Kejutan.